Hello Earth Buddy, my millennialian. Sekarang aku akan membereskan kekacauan yang terjadi di kamar ini. Ini bersih, semuanya bersih, cuman dia terguling pas aku taruh di meja, jadi kayak mungkin ini akan jadi CCTV session lagi. CCTV session sendiri. Langsung aja kita mulai beres-beresnya. Let's go. Losing my mind, just a Good morning, Mr. President. I have been watching Scandal. Olivia. Aku dukung Olivia sama Fitz. Tapi Olivia sama Jake juga kayak oke. Good morning, Mr. President. Good evening and good night. And it's not about us. I need you on the skin. Oh, baby. Why don't you just meet me in the middle?
cara kita menunjukkan cinta ke satu sama lain. Iya, tapi kita menunjukkan semuanya. Dari mulai kecil mungkin kita punya crushnya bahkan bukan crush di dunia. Bisa tahu ya kira-kira siapa ya? Kira-kira siapa yang naksir sama crush gue tuh yang jadi Peter Pan. Nah itu itu suka banget gue pas pertama itu kayak momen pertama gue kayak bukan cowok. Oh jadi apa ya dari tipe cowok aja mimpi. Sebenarnya yang jadi Edmund. Nah apa ya emang apa? Cowok-cowok necis. Nah iya tuh film-film sci-fi. Film-film kayak cowok-cowok necis. Mereka kalau lagi nggak jadi karakter mereka ya aslinya necis. Tapi dunianya nggak dunia lain ya. Ada cincin kalau itu mas hari panca sama kalau dunia lain dunia lain benar pakai dunia iya kan iya benar oh iya benar juga yang pasti dongeng dongeng sama dongeng iya benar kalau si Via punya childhood crush nggak ada waktu itu gue bilangnya siapa sih oh iya kasih lu jangan depan iya tadi juga bilang Hakim apa ya siapa bener-bener deh udah bener-bener muka gue udah enak banget di kamera you know dulu itu yang itu iya ada dua ada kalau Irfan sama itu ntar kalau Irfan Hakim suka hewan ini bukan Irfan baru ini sudah mulai gampang banget distract ya jangan waktu kan ini adalah sebuah resiko ya teman-teman tapi namanya Lika-Liku episode gue cuma Lika-Liku episode juga ketika siapa Lika-Liku emosi ke parah bener ada dulu ketemu di audisi siapa ya kalau dikasih tahu ya kalau dikasih tahu hancur lah iya bener gue juga kalau gue bukan
chat. Benar. Semangat ya. Gue telepon banget. Gue nanya di mana aja video call. Kalau gue telepon, gue juga HP di kuping. Baru gue video call. HP di muka ya, kalau gue HP di kuping. Kalau gue kayak, di mana? Ya udah mati. Gue tuh dulu tuh takut banget karena gue pakai alat. Lagi-lagi. Kacau. Takut sama cowok. Takut terus. Aku soalnya belum pakai helm. Belum buta. Tapi semakin kesini iya dong, Bi. Masa kan jadinya catfish dong. Buka lu. Penipu. Kalau doang kayak video call ya sekali-sekali, tapi biasanya telepon aja. Gue manusia video call Indonesia nomor 1 gue. Iya, lu bisa video call. Lu aja video call kan? Gak bisa, gue gak bisa. Gue bisa video call langsung sama orang ini. Iya, sama orang sih gitu. Lu ngobrol sama siapa, Bi? Yang mana nih? Di detik keberapa nih? Oh iya, emang. Iya, enggak, tapi itu beda-beda ya, Bi. Ada yang pengalamannya juga seperti itu. Nah, Rio kemana mau kenapa sih video call terus gak bisa kali? Iya, kan jarak umur gue nih ya, yang belum tahu jarak umurnya jauh, 11 tahun. Nah, jadinya aku lagi nonton kan. Iya, lucu dia masih main. Iya, dia juga lagi ngapain ya? Teleponnya telepon. Coba sering banget kayak gini nih. Gue cuma dapet dagunya sambil ngaca-ngaca. Itulah yang millennials apa namanya macarin Gen Z gitu. Bener, jadi apa perbedaan habit itu harus diatur. Benar. Ya mungkin ini alhamdulillah udah halal serumah gak usah hidup. Masalahnya apa? Masih di berangkat kantor jam 8 kan? Jam 10, jam 11 gue video call hanya untuk tanya lagi apa tadi. Kelihatannya di kantoran. Ya kalau ada papi nih itulah kira-kira cerita kita tuh beragam ya teman-teman. Nanti kita cerita masing-masing juga. Dan kalau gue dibanding cerita sama orang tua gue juga. Kalau gue nggak nyokap gue harus update walaupun gue nggak setiap hari ketemu sama dia, tapi kalau ketemu gue akan kayak lo jadi gimana tuh aku lagi gini. Tapi lo kalau yang sedih banget ceritain kan? Nggak pada saat itu. Pada saat gue udah menemukan solusi sendiri. Jadi gue nggak bisa langsung kayak iya nggak bisa. Gue kayak awkward banget. Tapi gue update kalau misalkan gue lagi dekat sama cowok gitu ya update karena gimana ya pasti kan ditanya kalau mau pergi ya sama siapa mana gitu. Nah gue tuh malu banget di momen misalkan pertama kali gue diajak jalan terus kayak dijemput lagi ke rumah kan mau nggak mau harus pamit dong. Nah di sama siapa teh? Malu. Lu bilangnya sama siapa? Dekat banget kan? Kayak nggak mau tahu reaksi nyokap gue gimana. Terus kayak asalin terus sering banget asal sebut nama. Parah. Kalau asal juga parah. Tapi kalau udah depan muka nyokap gue gimana gue cara bohong? Oh, soalnya turun mobil ya? Iya. Kalau gue suka ngomongnya gue seperti ini. Misalnya dia jemput gue ini dijemput sama nah terus aku mau ke jadi
kota menurut gue legit. Iya. Masalahnya gue bisa detail banget, detail. Nah, tapi kota juga kan komplotan gue. Berarti lo ada briefing nggak? Lo pernah nggak nge-briefing driver lo sesuatu untuk membentuk bisnis? Pernah. Gue pernah ketemuan sama pria di sebuah masjid. Benar ya. Remaja masjid. Karena memang masuk jam sholat gitu lah ya. Tahu. Pulang. Gue bilang, gak usah bilang ya. Gak usah bilang ketemu Anu. Orang ketemu lagi dia udah senyum-senyum. Dia udah senyum-senyum. Emang iya ketemu lagi. Iya. Bilang ya, pokoknya kalau ibu nanya kenapa di masjid, karena pasti nanya drop di mana tadi terakhir. Iya. Bilang aja di masjid. Kalau dia nanya ngapain, bilang ngaji. Asik. Nggak mas, jadi nggak ada oknum pria di situ disebut. Habis itu mungkin otak juga nggak apa ya, nggak paham nih gue punya. Gue bilang aja lah. Tadi ketemu ya cepu aja tuh parah. Cepu. Dia kadang dia cepu, kadang dia bisa diajak kerja gantung. Sekarang gue mau kita berbuat love language masing-masing. Tahu love language? Yang gue tahu words of dari keluar words of affirmation, quality time, giving gifts, terus act of service, sama physical touch. Lo act of service, gue orang ya. Act of service udah gak ada. Kalau dia bilang bukan enggak, kita saksinya. Dia nggak cuma sama cowok, sama kita juga sama cewek juga gitu. Kita nih adik-adiknya juga adiknya juga parah segitunya apa yang gue yang paling adik. Kalau Ivy quality time. Quality time ya benar sih. Gue tuh emang paling ngerti lo berdua. Iya benar ya. Di mana kita dari pendekar gitu. Wah masih segede ini nih kita bareng. Kenapa sih? Kenapa lo tebak gue? Ya bukan, masa gitu kalau lo nanya kayak gitu alasannya apa kayaknya? Iya kenapa sih? Alasannya gue tahu. Karena lo kan emang suka ngobrol. Iya lo mendingan kayak ketemu. Pas ketemu lo bisa kayak curhat semuanya gitu. Jadi kayak lo pasti lebih suka lo berkualitas dengan orang, bukan kayak daripada lo dipuji ibarat kata lo mendingan kayak kita ketemu aja yang enak gitu. Oke, bener sih. Daripada lo dipuji-puji lo gak suka kan? Gue lumayan words of affirmation juga. Menerimanya ya. Oke, words of sama gue juga words of affirmation. Kalau Sylvia lo juga kayaknya antara quality time juga atau enggak giving gifts juga sih suka sih, cuman iya giving
laki-laki yang mau belajar. Ngerti nggak lo? Kayak gini, setiap hari tuh kepingin belajar. Apapun ya, iya agama, iya pokoknya gini, pokoknya terus mencari tahu gitu. Karena kan dia posisinya laki-laki ya, dia kan akan memimpin kita nih. Ya kalau dianya nggak tahu apa-apa, apa nggak kitanya juga nyasar gitu ya. Skills ya, itu apakah ini nyasar dia pun waduh nggak tahu nih. Iya gitu. Nah, dia juga suka banget laki-laki pintar. Iya. Kalau yang kosong gitu tuh kayak apa ya, bingung gue juga ngobrolnya. Bener. Kosong. Iya, jangan pernah deh lelaki kosong. Lelaki kosong malah sih lelaki. Iya. Gue nggak suka cowok yang kayak dia nih apa namanya, pemenang cerdas. Nggak harus kayak gitu. Enggak, tapi kayak gini, berwawasan, belajar yuk, akhirnya gitu. Bener sama. Mau cari tahu setiap harinya. Karena gue pun mencari tahu, kayak misalkan kita nih, Pi. Iya. Suka kayak gitu. Udah ditungguin sama satu ruangan, sama satu stadion. Dia juga. Saya teman-teman kita yang ke Inggris juga nih, sebentar lagi ya. Kayak misalkan kita tuh kayak apa namanya? Apa sih Sylvia? Kayak kita terlahir udah tahu nih misalkan kita sukanya apa segala macam, tapi kita nggak berhenti di situ. Iya benar. Jadi explore. Iya, kayak wawasan kita terhadap banyak hal ya agama apa segala macam, pokoknya cari tahu terus gitu. Iya benar. Iya, makanya gue suka kalau ada timpalan, ngerti nggak? Iya, nah gue juga kalau iya itu ngaruh banget di gue cari orang yang ngobrolnya nyambung, harus nyambung. wajib sih. Kayak kalau enggak gue kayak aku masih kayak MC ya gitu loh. Iya, Gue jadi kayak banget teman-teman. omongan yang lancar kan kita Di situ ya. Pernah di situ skill Mbak Becky Tumeu. Gak sia-sia dulu kita English speaking di kabur-kaburan. sia-sia gitu ya. Benar. Tapi yang penting kalau punya pasangan juga komunikasi lancar, koneksi tanpa putus. Ya Nggak, masalahnya kan apa namanya, berhubungan kan semua tuh all about communication. betul, dua arah. Iya, ada seninya kan, berinteraksi kan juga ada seninya gitu. Jadi menurut gue kayak kalau anu Itu kayak ya mereka yang benar-benar satu sama lainnya tuh sama. Misalkan gue interest sama kehidupan dia, begitu ya, dia ingin mempelajari gue gitu. Pelajaran itu kan gue sebelum pelajaran itu aku tapi gue juga maksudnya gue harus siap sekali itu tapi jujur ini podcast apa sih? Itu tapi jujur saya pelajaran aku gue ya jangan takut dia saling respect satu sama lain sih. Iya. Respect kehidupan dia respect kehidupan gue. In order untuk gue respect dia berarti gue harus ada sesuatu yang gue value-nya yang gue tangkap dari dia. Iya benar. Nah dia tuh harus dia harus kenal betul sama value yang kita punya. Bener. Dia itu diri dia sendiri ya. Benar. Gue gak bisa bercuma kayak lesu jangan deh. Jangan mana-mana Udah kalau gue gitu mana-mana aja enggak, harus apa? Semangat menyala. Itu. makin lama ini makin parah. Harus menyala juga Pak. Tapi gue suka menyala Ya, benar-benar harus menyala. Laki-laki itu harus menyala. Tapi kriteria apa sih yang dulu tuh lo merasa gak penting sekarang jadi penting. dulu tuh kriteria yang dulu tuh lo pikirin ini no big deal, tapi seiring Dia jalan kata dia, ya gue yang pasti aja lah yang gue kasih mau nikah, kalau nggak ngapain gue jalan gini. Kelas gue SMA. Waduh, cowoknya sangat kayak gini. sih. Boleh deh, gitu. Kita beda alam ya, makanya yang jelas dulu lah, jangan di tengah-tengah jalan gue dibilang gue beda alam sama dia. Iya. Jangan. Dari situ lo ambil pelajarannya ya. Iya, makanya waktu pacaran yang lama, Serius. lamanya gue tuh lumayan serius. Iya. Semuanya serius di situ ya. Permasalahannya apa serius? Semua serius. Semua serius. Itu deh. Kalau gue dulu tuh gue merasa apa-apa bisa sendiri, Iya. share mandiri, gue mikirnya gitu ya. Iya. Dari situ sendiri ya. Benar. Jadi kayak pengennya apa sendiri kebiasaan gitu. Merasa sekarang tapi along the way gue merasa cowok-cowok itu jadi apa ya, jadi take it for granted, ngerti gak? Jadi ada kayak dia kan bisa gitu. Iya. Padahal
kayak Cinderella. Iya. Lalu ada nggak wejangan untuk kita yang lagi pada nonton juga mungkin gitu? Apa sih wejangan dari orang yang sudah berkeluarga kak? Untuk mencari pasangan hidup, yuk apa ya kak, pintar berpolitik. Lah maksud gue gini, bukan politisi, bukan pintar-pintar berpolitik, misalkan benar-benar harus kayak dinamis dalam urusan berkomunikasi. Oke. RT rumah tangga, maksud gue rumah tangga, iya Ya kalian harus lebih harus spesifik. benar, harus lebih dinamis, misalkan kayak berkomunikasi, berinteraksi sama orang tuh menurut gua harus fleksibel Ya. Adaptif. benar, harus adaptif menurut gua itu. Terus yang kedua, jangan kayak langsung gini, ih yang cocok lo gue, nah masalah kayak gitu, jangan menurut gue, karena kita nggak pernah tahu. Benar, kita nggak pernah tahu. Iya. Tapi kayak itu kan pasti juga ada yang maksudnya kayak dia duluan gitu kan juga pasti ada. Karena ada yang bisa karena biasa. Gimana sih kak waktu lo ini udah closing? Gak apa-apa, beneran mau nanya ini. Masa lo tahu? Emang lo bisa tahu kurang dari lo? Lu pemirsa di rumah juga boleh tahu kalau kita udah closing. Lu nggak banyak sih tahu. Lo tahu dari mana kalau dia duluan? Itu yang kayak masih misteri di otak gue. Ya pria gitu ya. Iya benar. Pas lo tahu gimana? Apakah karena dia yakin? Pria tuh lumayan straightforward juga kayak gue. Jadi kayak dia gerak geriknya jelas aja gitu, dia ke arahnya kemana gitu. Nah gue nggak pernah, tapi nggak berhenti enggak. Nah beda yang kayak ini enggak, kayak dia tahu aja apa yang harus dia lakukan. Dan dia tahu maunya apa gitu ya. Benar, kayak dia tahu langkah-langkahnya dan dia bisa meyakinkan gue untuk kayak enggak, ini bukan sesuatu yang nyeremin gitu. Oh, tuh berarti masih masih ya udah tahu. Ngerti nggak? Kayak karena gue kan juga ada kayak aduh gitunya kan, gue mau ilfil sama sama gue nih, apa diketawain. Bener, gue ilfilnya mungkin gak Masalahnya diketawain gue cuma pacar sendiri, pacar orang juga gue pengen. Kalau gue kan ngerti kenapa lo ketawa. nggak, kita tuh parah tau nih. Zaman dulu tuh bisa kayak nggak suka ilfil sama cowok gara-gara soalnya terlalu pensil misalkan gitu. Aku udah ngomong spesifik sih. Nah, lu ngerti nggak? Ada masa gue kayak gini, aduh celakanya terlalu pensil lah, pernah pacaran gue semua pensilan itu katanya pak gue, padahal itu tuh hal-hal yang bisa diubah. Gue nggak suka lo ngelakuin pakai brewok, padahal gue itu bisa dicukur, iya, cara pensil bisa Bisa diganti. dari nge-street Jadi straight jadi nge-baby
Timur Tengah yang pasti ya. Tahun ini mungkin zoo ya, dari iya ya, sekarang soalnya hijab emang lagi hijab ya kan. Ada leopard, cheetah, jerapah, bener. Oh, Tahun ini ya, tema tahun ini. Coba gue kasih oke, linknya. oke. Tapi maksudnya gue bajunya nggak biasa kan, seperti biasa. Gak apa-apa, Iya. guys, shalnya aja. Abaya make, abaya. Oh iya, abaya make, abaya green betul sekali. Selain kita bukber, kita pernah sama banget sih. Ya, di lokasi nggak sih dulu? Oh iya benar. Sering. Setelah kita udah nge-shooting, kita pernah sama bareng nggak? Pernah. Oh, pernah. Pernah. Enggak ya? Enggak ya. Kita harus coba nih. Karena terlalu hektik kalau sahur bareng, kita udah nggak sahur on the road. Jadi kita ke tema awal aja kan tentang kita berkarir dari early days. Hari ini sebenarnya kita ngomongin apa sih? Ini teman-teman, kita break seminggu nggak syuting, aku udah nggak panas lagi ya. Terlalu kacau. Terlalu kacau, gak apa-apa, it's okay. Iya, kita tuh mau ngomongin specifically hari ini tentang working from early age. Jadi karena kita itu sudah bekerja di usia yang sangat muda, ini juga banyak pertanyaan dari teman-teman yang kepo dan penasaran kita tuh gimana sih dulu. Kenal satu sama lain. Betul, sampai dipertemukan dan akhirnya bisa bekerja bareng. Masuk ke dunia showbiz. Showbiz sekarang. Gue pengen banget kan kamu showbiz, gue tau. Gue tau langsung pengen banget kamu showbiz. Ya. Kita ceritain kita bertiga dulu atau aku masih Via dulu karena benar dari kecil. Kalian aja dulu. Okay. Pertama kali Ivi dan Sylvia bertemu, ceritain dong ke kakak. Umur 6 atau 7 tahun. 6. Sylvia udah jadi penghuni tetap les musik Elsa ya. Benar. Apa ya sekarang udah Kesannya aku ya, gue sampai sekarang masih bersih. Elva's Music School guys. Yes. Terus gue nih anak baru dari Bintaro, mau dia dari Farabi. Iya, mau ke Elva Pusat nih biar kayak di pusat gitu. Terus mungkin nyokap gue udah Ivi ini terlalu introvert, butuh nih satu sosok teman baik gitu. Di situ emang gue udah menginfluence banyak banget ini kidos. Nyokap gue screening nyampe sana bener yang dipanggil siapa Sylvia. Iya, tiba-tiba gue mau kan lagi. Iya, terus nyokap gue udah ngapain enggak? Oh, tuh disalting sama nyokapnya Ivi. Iya, padahal emang lagi ini aja lagi ada latihan choir itu. Ini kan belum bergabung, mau bergabung, baru audisi bahkan. Nah, terus gue turun kan tangga nih ya, kayak masih mati turun tangga tuh tiba-tiba rame lah orang-orang itu. Ada banyak orang tua juga. Kenalan dong. Terus gue dipanggil. Oh, lucu banget Mama Gina, namanya nyokapnya Mama Gina. Walaupun gue dari bayi, kita dari kecil gak baik banget. Dari kecil udah jutek, ngerti gak lo? Maksudnya udah gak gini, gak basa-basi gitu. Tapi Mama Gina itu chose your best friend for life. Kamu anak yang terpilih gitu. Oh, Ya kayak kan? begitu. Udah dari situ ya since day one sampai sekarang. Terus kita mengarungi semua dunia musik bersama. Show pertama kita ingat nggak apa? Extravaganza Trans TV. Benar. Kita di situ gue ketemu sama Mr. Amin Isbek. Kita ngiringin, kita jadi choir ngiringin Marsyanda. Benar. Itu kita ya nyanyi di Extravaganza, itu salah satu acara kesukaan gue. Jadi baju bareng, dari situ mungkin bonding terbentuk. Nyokap kita juga langsung kayak jadi di mana info-info gitu. Info-info, nah dia selalu gue pes. Udah kan? Udah habis itu kita idola dari kita sampai di luar. Sampai juga enggak maksudnya gini, ini enggak semasif itu teman-teman cuma lewat telepon. Enggak ada nomor, enggak. Gue nonton di orang lain tuh gak tau loh, kayak gue cerita bener apa enggak tau. Orang tuh jadi mikirnya gini, ada ya audisi pelingkuhan. Jadi kita kenal sama Priscilla. Iya benar. Kita udah kenal dulu tau, karena suka nonton Idola dulu. Benar, Priscilla ke studio, Iya. akses backstage. Nah, gue dulu ini kenal sama JJ Angel gitu, jadi bisa nonton terus habis itu hang out, the Ichio Kids. Abis itu, iya, abis itu kita ketemu lagi di audisi tersebut karena gue waktu itu deket banget sama Sheila, itu deket sama Sylvia, terus kita ketemu sama Peggy, berdua sih manajer kita pada saat itu lah.
banyak music show. Nah habis itu baru kita masuk ke stripping sinetron. Jadi sebenarnya kita udah kayak 6 bulanan terbentuk lah ya. benar. Tapi yang memang paling udah fasih banget sama sinetron tuh Feby. Jadi betul, karena dia kan memang dari kecil. Nah, basically Feby itu adalah neng dan kaos kaki aja itu. Betul. Dulu day one gue syuting sinetron, gue liat kamera kayak gitu. Tapi mau bikin video endorse kan? Jangan lihat kamera. Enggak, maksud gue gini, itu namanya apa? Casting. Bahkan casting pun ada momen lu nggak lihat kamera, lu acting. Saya 18 tahun, ini saya gitu. Kanan, kiri, putar gitu kan ya? Gitu. Tapi itu kan proses ya. Betul. Lagi-lagi jangan numpuk. Kalau ngomong, orang bingung, lebih cerita. Iya, oke. Ya, itulah ya awal dari karir kami yang cukup panjang. Tapi itu secara personal itu tuh ada cerita masing-masing juga. Kayak itu berawal dari sekolahnya main alat musik dulu dia sebelum vokal. Kalau gue emang udah vokal tapi sebelumnya tuh suka main iklan gitu. Nah kalau Persila tuh dulu sering musikal. Itu operet. Benar. Iya benar. Zaman kecil dulu kalau Persila tuh lesnya di Purwacaraka gitu. Music Studio. Kalau Feby memang dari kecil dia di acting dia sering sekali beradu acting. Gue pengen banget ngomong beradu. Wah, bridgingnya panjang juga ya, apa kata-kata beradu acting gitu. Gitu. Jadi memang kita punya background ke situ sebenarnya, maksudnya untuk ke dunia entertain kayak. Nah terus karena kita sibuk syuting sinetron, jadinya kita jadi kayak kalau punya off air gitu, jadi kayak kita enjoy Nikmatin banget, betul. Karena kita tuh dulu syutingnya setiap hari ya, maksudnya kita bener setiap hari. habis waktu di lokasi kan. Jadi sekolah syuting, sekolah ada liburan sebenarnya hari apa Sabtu Minggu enggak ada itu mungkin harapan aku. Masih ada ilusi itu, iya itu lebih ke harapan ya. Nah, jadi dulu kalau kita lagi mau ada acara off air bener nyanyi kayak di luar kota atau apa, kita tuh pasti memanfaatkan waktunya dengan sangat amat baik. Even cuma dibawa sama IO-nya doang makan di restoran apapun, kita kayak oke, nanti kita lagi liburan nih rasanya gitu, karena setiap hari syuting. Ingat nggak dulu waktu kita ada off air di Malang, terus kita sampai pesen bakso bakar, kita kayak nyobain kayak makanya Malang tuh ada ini salah satunya, terus kita kayak mau coba yang ini, coba yang itu gitu, jadi kayak itu senang hal kecilan kita jadi Even bahkan yang di dekat lokasi kita juga mau exploring ya, secara iya maksimal. benar, jadi kita jalan-jalan Kita jadi jalan-jalan. sekitaran lokasi teman-teman. Bener, dulu kita yang di Tambun ya, di Bekasi. Terus Cibubur. Nah kita jadinya mengeksplor kuliner
If you want it, earn it. langsung ya jadi ada momen gue di mix itu belum bisa What am I doing? Scandal make me crazy. That drama, that series make me crazy. All those series make me crazy.